Mohon izin Bapak Ibu wali murid SD Negeri Kalirejo dan anak-anakku yang berbahagia. Listriknya mati? Apa? Semuanya sudah kita siapkan ya. Kita mulai karena sudah pukul 09.00. Ini tadi anak persiapannya juga lama. Sudah siap anak-anak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Dasar Negeri Kalirejo, Bapak Antonius Widiantoro. Yang kami hormati Ketua Paguyuban Orang Tua Siswa SD Negeri Kalirejo beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru beserta karyawati SD Negeri Kalirejo. Yang kami hormati Bapak, Ibu wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang berbahagia pada kesempatan hari ini, serta anak-anak sekalian dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak Ibu guru banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang gerimis tetapi tidak menyurutkan semangat kita dapat bermuajahah bersama di Aula SD Negeri Kalirejo dalam rangka pentas seni dan gelar karya SD Negeri Kalirejo untuk semester 1 tahun pelajaran 2025-2026. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu dan hadirin yang berbahagia, perkenankan saya berdiri di sini untuk memandu acara pada kesempatan pagi sampai dengan siang hari nanti. Berikut saya bacakan susunan acaranya. Acara yang pertama, dengarkan ya, pembukaan. Yang kedua, hafalan surat An-Naba oleh siswa kelas 1. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Acara yang selanjutnya, hafalan hadis pilihan. Acara yang selanjutnya nanti mari kita dengarkan bersama tausiah dari Mbak Nafisa kelas 6. Selanjutnya nanti ada penampilan tari. Tarinya banyak sekali ibu-ibu ya. Dari subuh tadi cepat kita make upnya ya. Ya saya ini alhamdulillah jam 9 sudah selesai luar biasa ya. Tari yang pertama akan tampil nanti adalah tari kumpul. Tari yang kedua tari pop ame-ame. Kemudian berikutnya ada angguk dos. Kemudian selanjutnya ada tari sigrak promesti. Selanjutnya ada waro ya yang sekarang masih dandan. Kemudian yang terakhir adalah angguk manis ya. Wah luar biasa banget ya ibu-ibu. Telur nempel apa ibu-ibu mantap pokoknya. Alhamdulillah senang lihat mereka ceria warna-warni ya. Baik hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita awali bersama-sama dengan melafalkan kalimat basmalah. Sudah siap anak-anak? Siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan hafalan surat An-Naba yang akan disampaikan, akan dibawakan oleh siswa-siswi kelas 1 SD Negeri Kalirejo dari ayat 1 insya Allah nanti sampai ayat 25. Dipersilakan.
Aku akan membacakan surat An-Naba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'siratina sajjada linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri wa ta'tuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yaghuna fiha bardan wala saraba illa hamimman wa ghasaqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kemudian tadi hafalan dari siswa kelas 1 alhamdulillah sudah hafal 25 ya. Surat An-Naba itu ada berapa ayat? Anak kelas 2 40. Sudah hafal 25 kurang 15. Insya Allah semester 2 ya. Besok semester 2 insya Allah tampilnya 40 ayat. Luar biasa kan? Ya, alhamdulillah anak-anak memang luar biasa sekali, cepat sekali kalau latih untuk hafalan. Kalau kelas atas dari Al-Fajr sampai dengan An-Nas setiap hari Selasa dan Kamis, alhamdulillah juga sudah sedikit-sedikit hafal. Oke, hari kita lanjutkan anak-anakku. Siap atau belum? Siap. Duduk siap gerak. Bagaimana Ibu Prasil? Masuk YouTube loh ya, masuk YouTube. Baik, untuk acara selanjutnya tadi sudah kita dengarkan hafalan surat An-Naba ayat 1 sampai 25.
Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Kalirejo kepada Bapak Anton dipersilakan. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, teman-teman semua warga Kalirejo. Yang kami hormati para Bapak Ibu pengurus Paguyuban Orang Tua Wali, terlebih yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, Orang Tua Wali murid SD Negeri Kalirejo. Sugeng Ijab Bapak Ibu. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada pagi hari ini di tengah situasi gerimis maupun hujan kita bisa berkumpul kembali. Setelah bulan November kemarin kita sudah bertemu dalam kegiatan parenting. Pada hari ini adalah puncak atau akhir dari rangkaian kegiatan di semester 1 di Bapak Ibu. Kita bersyukur bahwa kita bisa berkumpul kembali di sini. Kegiatan yang terakhir yaitu sebenarnya ini adalah puncak dari parenting semester 1, tetapi dikemas dalam kegiatan pentas pengembangan minat dan bakat anak-anak. Mengapa itu penting Bapak Ibu? Mengapa itu selalu kita programkan? Karena kita tidak tahu, ya Bapak Ibu, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi dengan putra-putri Bapak Ibu semuanya ke depannya. Tapi bagi kami yang sudah diberi amanah oleh Bapak Ibu, diberi kepercayaan untuk mendidik dan mengajar putra Bapak Ibu, tentu kami harus bagaimana caranya mengembangkan potensi dan minat putra-putri Bapak Ibu. Nah, hari ini adalah salah satu bagaimana kami mengembangkan potensi putra-putri Bapak Ibu terkait berbagai macam aspek. Yang pertama memang ini bagian dari kegiatan akhir ekstrakurikuler ya Bapak Ibu, karena kalau ekstrakurikuler itu misalnya kalau olahraga lah, kalau ekstrakurikuler olahraga kalau sudah berarti terus ini orang tanding, kita tidak bisa melihat kemampuan anak itu dalam bertanding, dalam berolahraga sepak bola atau voli, era ditanding ini kita tidak bisa melihat kecakapan atau kemampuannya. Sama juga dengan anak-anak Bapak Ibu, Bapak Ibu, karena ini ekstra, ada ekstra tari, ada karawitan, kemudian juga ada ekstra keagamaan ya, TPA, nanti ada lagi untuk kokurikulernya, pengembangan kemampuan berbahasa, nanti juga akan ditampilkan. Itu berarti kalau sudah dilatihkan tetapi tidak ditampilkan, nanti kita tidak bisa mengukur. Maka hari ini adalah salah satu sarana untuk mengukur kemampuan anak-anak hasil dari berlatih dan belajar, termasuk di dalamnya kegiatan ekstrakurikuler. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjadi bagian dari dalam upaya mencapai 8 dimensi profil lulusan Bapak Ibu. Dulu kelas Pancasila, sekarang berubah adalah paradigma dari kementerian yang baru, pemerintahan baru itu 8 dimensi profil lulusan. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan dalam Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu kewargaan, warga itu termasuk di tanah air, peduli, sosial. Kemudian yang ketiga itu penalaran kritis, bagaimana anak bisa dikembangkan untuk melihat sebuah peristiwa itu akalnya berkembang, ada rasa ingin tahu, ya, penalaran kritis. Kemudian yang keempat itu kreativitas, bagaimana anak-anak dilatih untuk melihat sesuatu hal, dia mau mengembangkan hal yang baru, punya keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru dalam hal sederhana. Misalnya kalau di rumah atau di sekolah ada batu, ada alat tulis, ada suatu sarana belajar, anak-anak punya rasa ingin tahu untuk memanfaatkan
sarana itu namanya kreativitas. Kemudian kemandirian ya Bapak Ibu. Anak juga dilatih untuk mandiri. Bagaimana anak-anak nanti itu bertumbuh bisa mengurus, kalau dewasa itu bisa menentukan hidupnya sendiri ya, ngopeni diri sendiri, itu kemandirian. Dan masih ada kesehatan, kemudian kerjasama atau kolaborasi, kemudian yang terakhir komunikasi, bagaimana anak diajak mampu berbicara. Bapak Ibu semua bahwa masih terlihat bagi anak-anak kita di sini itu nek maju izin mau berbicara itu nek pas dolanan bersama temannya itu suruh buang ya, tapi kalau sudah di depan di hadapan teman-teman semua dalam hal yang resmi, misalnya dalam pembelajaran atau kegiatan kokurikuler atau ekstra, itu gantiran itu suaranya gitu ya, sama sekali tidak keluar, hanya lembut sekali, lirih gitu ya. Kalau diminta memimpin dalam hal misalnya TPA atau tadarus pagi gitu ya, atau memimpin dalam kegiatan SP pagi untuk berdoa dan juga menyanyikan lagu Isyana Raya, itu lirih ya, tapi padahal di keseharian keras. Nah ini adalah salah satu upaya bagi kita PR kami untuk bagaimana dimensi yang terakhir komunikasi itu dikembangkan. Nah nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada satu anak nanti yang untuk tausiah itu adalah salah satu kemampuan komunikasi. Jadi di depan umum, di depan anak-anak semua teman-temannya. Nah ini Bapak Ibu sebenarnya yang pokok yang kami selalu ingin kami sampaikan bahwa kami bekerjasama dengan Bapak Ibu semua, terima kasih kerjasama yang selama ini adalah bagaimana mempersiapkan putra putri Bapak Ibu ke depan. Dari kelas 1 dari yang belum baca ada waktu, diberi waktu lebih ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bayangkan, kami sudah sampaikan bahwa sekolah lain itu kebanyakan kalau anak-anak itu tidak sama pulangnya. Kami sama pulangnya. Kelas 1 yang belum bisa baca kami dampingi. Jadi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 pulang siang semua karena memang menyesuaikan kebutuhan anak-anak belum belajar. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kegiatan ini semua berjalan karena dukungan Bapak Ibu. Kemarin untuk rias ya, untuk tim muang ya, kerennya muang yang artis, jadi pandikan Ibu Asih, Bu Fajar dan teman-teman yang lain, Bapak Ibu guru di sini itu. Terus terang kemarin untuk kostum saja itu habis 1,5 Bapak Ibu. Kostum ini semua dari pengasih, di persewaan pengasih dan psikolog itu 1,5. Kemarin terakhir Pak Dani yang mengelola untuk ekstra itu terkumpul terakhir 500 Pak Dani. Ya, dulu dilaporkan waktu November 100, kemudian masih ada yang membayar, mengumpulkan, memberikan hari ini sekolah itu terkumpul sampai 500. Ya 1 juta Bapak Ibu. Ini adalah pentingnya kerjasama. Kami memiliki anggaran kegiatan sekolah ya. Anggaran kegiatan sekolah. Nah itu yang 1 juta kami ambilkan di situ. Ini Bapak Ibu, jadi yang 1 juta Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau dari taringan Bapak Ibu hanya tersisa 500, yang 1 juta kami memiliki anggaran kegiatan juga 1 juta. Ya itu sudah mantap habis. Kita bersyukur bahwa tidak tombol tetapi pas dengan yang kegiatan yang sudah itu sudah dirancang oleh teman-teman Bu Asih dan teman-teman Bu Fajar yang mengelola Pak Dani. Itu sudah dirancang besok untuk hari ini itu butuhnya berapa sehingga ternyata dengan kerjasama dari negara bos itu Bu Rina, kami sesuai anggaran Bapak Ibu. Terima kasih bahwa ternyata dengan bantuan Bapak Ibu sesuai anggaran merealisasikan kegiatan ini. Boten nombok. Jadi terima kasih sekali untuk semuanya dukungan Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu yang kami sampaikan. Oh ya, sebelumnya Bapak Ibu kami mohonkan izin sebenarnya kalau kegiatan tutup tahun ini, tutup akhir semester ya, tutup tahun atau
abad 25 atau akhir semester 1 itu Bu Pengawas, dulu kan Pak Pengawas di Pak Sujimin sudah dipindah ke kapal Dewan Pengasih, kemudian ada Bu Pengawas baru masih muda sekali, berusia mungkin ya atau sekitar itu ya. Bu Pengawas, Bu Fitri, sebenarnya kemarin sudah ke Sorawo, tetapi hari Senin ke Sorawo, kemarin siang minta izin karena tidak bisa hadir. Mohon maaf karena jam 8:30 ada undangan rapat di dinas. Ya kita mengalah lagi, Bapak Ibu baru lapor kita sebagai bagian dari dinas atau mengalah beliau tidak bisa hadir. Tapi kemarin ada titip pesan Bapak Ibu bahwa semester depan itu ada yang namanya penyusunan bahan ajar. Kulon Progo sedang mengembangkan buku, Dinas Pendidikan dan Olahraga sedang mengembangkan buku bahan ajar terapi kelas 1 sampai kelas 6. Jadi menyusun buku yang mau digunakan Bapak Ibu. Selama ini kan namanya LKS Bapak Ibu, buku pengayaan, bukan LKS, buku pengayaan, kemudian pengayaan. Tapi kemudian ada beberapa hal yang menyebabkan yang mengharuskan dinas pendidikan itu memayungi semua itu agar legal, lalu dibuatlah bahan ajar. Nanti Bapak Ibu ada dua alternatif. Nanti di webnya, di lamannya dinas pendidikan itu buku itu akan dipajang. Jadi teman-teman Bapak Ibu nanti Bapak Ibu bisa melihat, bisa membaca, mempelajari, tetapi tidak bisa unduh, hanya istilahnya hanya bisa membuka lalu dipelajari, bentuknya file di internet pakai HP atau pakai laptop. Yang kedua, melalui pihak ketiga buku itu akan dicetak dan didistribusikan, tetapi Bapak Ibu semua harus membeli. Jadi Dinas Kurang menyediakan gratis tapi versi online. Lalu seperti biasa nanti jadi itu menggantikan LKS yang selama ini digunakan Bapak Ibu, karena ada beberapa catatan penting bahwa kegiatan remedial, buku remedial atau LKS itu seringkali tidak sesuai berbeda dengan panduan kurikulumnya itu berbeda. Maka untuk istilahnya ya bukan menerbitkan tapi menyesuaikan supaya sesuai dengan kurikulum, lalu Dinas Pendidikan itu menyusun buku ajar, bahan ajar namanya. Nanti monggo Bapak Ibu kerjasama untuk seperti biasa. Nanti bahan ajar itu kalau Bapak Ibu, sebenarnya sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Bapak Ibu ngersake dicetak atau anak-anak belajar pakai HP? Cetak mawon nggih? Kalau Bapak Ibu sepakat dicetak, maka saya akan pesankan pihak. Jadi ini ada percetakan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan untuk mencetakan. Jadi bahan ajarnya ini yang menyusun Dinas Pendidikan melalui Bapak Ibu guru. Jadi bukan dari pihak ketiga seperti selama ini LKS ya. Karena remedial selama ini itu dalam tanda petik di luar Dinas Pendidikan dan olahraga tidak tahu isinya ya. Tidak tahu isinya dan tidak mensupervisi atau memeriksa atau mengecek isinya. Maka lalu sekarang kalau yang bahan ajar ini diterbitkan melalui Dinas Pendidikan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah sepakat, maka saya akan segera memesan ini. Untuk harga Bapak Ibu, saya tidak tahu, kemungkinan sekitar 10.000-an atau 11.000. Karena masih dalam proses penyusunan dalam percetakan. Itu saja karena waktunya sudah cukup lama. Bapak Ibu kalau saya terlalu panjang nanti anak-anak nanti kasihan sebelum pentas make-up sudah luntur. Demikian Bapak Ibu, kalau ada tanggapan nanti silakan Bapak Ibu menanggapi di belakang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran dan kerjasama Bapak Ibu berhubungan kerjasama selama ini. Dan apabila dalam kegiatan ini nanti banyak kekurangan, kami mewakili sekolah mohon maaf. Dan waktu kegiatan selanjutnya akan serahkan saya dengan Bu Asih. Terima kasih. Sugeng Indah Matur Nuwun.
Baik, Bu, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dan berbagi informasi kepada Bapak Ibu wali murid semuanya. Anak-anakku sekalian duduk siap, truk. Ya, coba duduk siap. Ya, ini kelas siji kok mau toh? Aku mau kelas siji kok mau toh? Tak tepuk laut dulu ya. Ada sini Mas Wadelo, ada sebelah. Nah, setelah ini nanti akan ada tampilan dari teman-teman. Kita beri dukungan, kita saksikan bersama, kita simak bersama. Oke, siap? Siap. Oke. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, mari kita lanjutkan acara selanjutnya, yakni hafalan hadis dari Mbak Nia kelas 6 yang sudah menghafal 10 hadis. Pada Mbak Nia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mau ngecek mic dari mau nih loh, cek. Kira-kira rusak nih, mana
ditemani. Bisa diulangi ditemani, bisa nggak Bu Asih? Ditemani Bu Asih. Yang Ya. habis terakhir coba. Ibu-ibu dengar buat apa baca hadis hadis menutup aurat. Hadis menutup aurat. Sabi dia ini. Baterai. Kan setiap kali sudah itu teriak-teriak ya. Yang keras, tadi yang disampaikan Pak Ahmad harus percaya diri. Sebenarnya sudah ketemu Mbak? Ya. Besok semester baru di kelas ya. Ya, terima kasih Mbak Nia. Ya. Jangan di ini. Udah ya. Ya, oke, siap. Nah, tadi sudah kita dengarkan hafalan hadis ya. Hafalan hadis ini diajarkan pada anak ketika anak ekstrakurikuler PPA kegiatan klasikal, yaitu hafalan hadis sehari-hari dan bacaan sholat. Jadi Bapak Ibu di sekolah sini di SD Negeri Kaliurang ini tadi ada yang lupa larangan makan dan minum sambil berdiri. Bagaimana hadisnya? Laya serobana ahadun minkum qa'iman. Artinya janganlah kalian makan dan minum sambil berdiri. Jadi setiap hari itu kita seperti itu buat apa ibu-ibu. Soalnya anak-anak mami kalau boleh wis nganggo tangan kiwo, baku, aduh mesti bapak ibu guru semuanya kayak gitu. Nah di rumah juga diingatkan deh ibu-ibu, bapak-bapak kalau makan sambil duduk, sambil jongkok atau apa tidak boleh berdiri, apalagi memakai tangan kiri. Insya kan kita biasa di sekolah. Selanjutnya tadi sudah hafalan hadis. Sekarang ada pidato cili. Nah di sini ada teman kita dari kelas 6 yang sudah berlatih pidato. Ya, kalau di MTQ ada pidato ceramah agama Islam. Kalau di sini namanya pidato cili aja, bang yang mau pidato anaknya kecil ya. Kita sambut Mbak Nafisa, yaitu akan menyampaikan salah satu kunci surga ada di mulut kita. Monggo Mbak Nafisa, silakan. Duduk dari persiapan. Jadi sekali lagi ini adalah bagian dari untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Memang putra Bapak Ibu tentu punya potensi yang berbeda-beda. Nah ini kita salah satunya adalah Mbak Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.